Salam semua teman-teman, selamat sore. Kita mau belajar lagi. Saya sengaja live sore karena besok malam saya harus mengisi acara. Jadi sesuai janji saya tadi malam, kita belajar lagi hari ini ya. Seputar kekristenan. Mana kacamataku? Maklum ya, saya agak agak rabun. Jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Kan saya sudah tua ya, sudah tua. Silakan Momi Yoi. Halo Kak, halo Adek. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dek, saya mau bertanya. Satu ya. Jadi saya ini kan dari saya kecil, dari saya remaja sampai saya dewasa, pokoknya sebelum saya nikah saya itu pelayanan terus di gereja dan berdoa terus untuk kehidupan saya selanjutnya ketika saya berkeluarga atau saya punya anak. Nah, pada suatu hari saya itu hamil anak pertama. Waktu itu 3 bulan itu saya nggak tahu ternyata saya itu hamil, tapi saya lagi bangun rumah gitu. Saya itu kayak ngecat rumah sendiri atau gimana. Nah, jadi waktu itu anak saya itu didiagnosa disabilitas gitu, Kak. Nah, jadi disabilitasnya itu kelihatannya tangan kirinya nggak ada telapaknya, maksudnya tapak tangan kirinya nggak ada. Jadi waktu itu ketika anak saya lahir benar saja gitu kan Kak. Tapi puji Tuhannya anak saya itu bagian organ dalam atau apa itu baik aja. Cuma di tapak tangan kirinya aja. Karena waktu masa pertumbuhan itu terkontaminasi dengan bau-bau cat atau thinner yang saya hirup gitu. Pada saat saya nggak tahu trimester pertama itu saya hamil. Nah, jadi menurut kakak, kenapa ya? Kok bisa gitu? Anak saya kena imbas seperti itu. Tapi sekarang anak saya sudah 3 tahun dan anak saya sudah bisa membaca gitu. Ternyata anak saya semakin kesini, semakin dia bertumbuh, dia semakin pintar, sudah bisa berdoa sendiri. Kata teman-teman saya, anak saya ini cerdas, kayak punya kelebihan sendiri dibandingkan teman-teman yang seusianya gitu Kak. Mohon bantu jawab ya Kak. Oke. Ya. Mengapa anak itu bisa dalam keadaan menderita? Tentu ya, dalam Roma 6 ayat 23, penderitaan itu semuanya oleh karena dosa. Sejak semula Allah kita itu tidak pernah menciptakan kita untuk menderita, tetapi dosalah yang membuat kita menderita. Sama seperti awan, hujan yang turun dari awan. Maka upah dosa itu pun itu acak kepada semua orang. Ada anak yang terlahir cacat, ada anak yang terlahir kurang ini, kurang itu, dan segala macam. Tapi itulah bukti dosa, bahwa dosa itu memang ada dan berkuasa. Ya. Apakah itu Jadi, karena dosa saya atau dosa apa gitu Kak? ya, karena kamu sendiri yang mengatakan karena chat dan lain sebagainya, kesalahan itu yang membuat itu ada. Gitu. Jadi, tapi pada hakikatnya semua penderitaan itu datang dari dosa. Bisa dari dosa siapapun bisa. Kuasa dosa. Itu yang membuat kita menderita. Begitu. Jadi kamu nggak perlu merenungi dirimu atau menyesali, nggak perlu. Karena semua orang itu menderita. Hanya saja penderitaannya berbeda-beda. Nggak ada yang nggak menderita. Jadi jangan seakan-akan kamu, aduh kenapa ya Tuhan ini begini, atau kenapa ya jadi begini, enggak. Justru karena dosa itu ada, itu membuktikan bahwa penderitaan itu ada, itu membuktikan bahwa dosa itu memang ada. Dan bagaimana cara kita agar dipulihkan dari dosa itu? Datang kepada Kristus. Manusia yang diciptakan oleh firman Allah, yang telah rusak oleh karena dosa, maka firman Allah sendiri yang memulihkan ciptaan itu.
Yesus Kristusnya adalah firman Allah menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini memulihkan manusia. Jadi sang firman itu turun untuk memulihkan apa yang diciptakan oleh firman. Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, maka dipulihkan juga oleh firman-Nya. Ya, jadi penderitaan itu ya jangan dibilang kenapa Tuhan itu begini, kenapa Tuhan begini, kenapa? Tidak boleh, semua orang menderita kok. Gak ada yang gak menderita. Oh ya, benar Kak. Terima kasih ya Kak. Terus saya juga mau bertanya nih Kak. Kan banyak nih orang ini meragukan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengatakan bahwa Yesus itu Nabi. Dan banyak juga orang menghina bahasa roh. Seperti itu kan Kak. Nah saya itu bertanya, kenapa Tuhan itu Kak mau menyelamatkan manusia yang hina? Kenapa Tuhan nggak selamatkan malaikat aja? Kan malaikat itu punya kemampuan gitu kan, punya kekuatan. Kenapa harus manusia yang lemah ini Kak yang diselamatkan? Karena saya lihat itu Tuhan itu kan pernah marah gitu dengan manusia, menghukum manusia dengan air bah, terus menurunkan api di Sodom dan Gomora. Tuhan itu berkali-kali sakit hati dengan keberadaan manusia gitu. Kenapa Tuhan harus menyelamatkan kita gitu Kak? Ya karena kita dikasihi sama Dia. Allah mengasihi manusia. Kita diciptakan karena kasih-Nya, maka kita dipulihkan karena kasih-Nya. Tapi apakah itu berarti bahwa malaikat juga tidak diciptakan karena kasih-Nya? Malaikat juga dicipta karena kasih-Nya. Tapi malaikat itu makhluk roh. Ketika mereka berdosa, maka dosa mereka menjadi immortal, tidak terampuni lagi. Manusia itu bukan makhluk roh, kita punya tubuh. Maka Kristus datang menjadi manusia, bersatu dengan tubuh untuk memulihkan manusia. Jadi kalau kamu tanya kenapa dia menyelamatkan manusia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Jadi karena kasihnya dia menyelamatkan kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak berubah. Janji Allah itu setia. Kalau Allah menciptakan manusia ini untuk tujuan yang semula, maka dia tidak merubah tujuan itu, tapi dia memulihkan apa yang mengganggu tujuan itu. Makanya firman Allah datang ke dunia ini memperbaiki apa yang rusak yang diciptakan oleh firman itu. Firman Allah mencipta, firman Allah memulih, firman Allah juga yang memanen dan menuai. Ya. Jadi kenapa Allah mengampuni kita? Karena Dia mengasihi kita. Itu bukan pertanyaan seharusnya ya. Gitu ya. Kalau ini Kak, misalnya kan Kak, manusia ini kan karena berdosa tadi kan Kak, makanya Tuhan itu karena tubuh kita punya tubuh gitu kan Kak. Terus malaikat itu roh, makanya mereka itu tidak diampuni lagi kan dosanya gitu ya Kak. Gitu ya. Nah, saya ya Kak, terakhir pertanyaan saya. Kan orang ini banyak nggak percaya nih, termasuk Israel sendiri. Nggak percaya tuh dengan Yesus itu adalah Tuhan, padahal mereka sudah melihat mujizat itu. Kenapa Tuhan itu nggak turun aja Kak secara langsung ke bumi ini? Karena Kenapa? dia sudah turun 2000 tahun lalu. Maksudnya dalam bentuk Bapa itu sendiri beserta rohnya Bapak itu beserta nggak bisa tubuhnya. dilihat, wong Bapak itu roh, Bapak itu terang. Bapak itu sang terang, dia itu tidak terhampiri. Dia nggak bisa kelihatan. Karena dia tidak kelihatan lah, makanya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar kelihatan. Bapak itu nggak bisa kamu lihat. Bahkan nanti di akhir zaman, sang Bapak itu tidak akan kita lihat. Di langit bumi baru terangnya Bapa yang menerangi kita. Kita nggak akan melihat sang Bapa. Karena Allah itu kasih. Gimana kamu bisa melihat kasih? Kamu nggak bisa melihat kasih. Tapi kamu bisa merasakan kasih. Gitu. Ya Allah itu memang nggak bisa dilihat. Wong dia kasih. Gimana kasih bisa dilihat? Kasih itu bisa dirasakan. Gitu. Makanya firman Allah telah datang ke dunia menjadi manusia
itulah Yesus Kristus. Gitu. Dan Tapi kenapa kan, orang Israel sampai sekarang belum percaya? ya Karena mereka kenapa? masih degil hatinya, tidak mau percaya. Mereka Berat, sombong. berarti apa yang mereka sebenarnya harapkan kepada Yesus ini, misalnya kan Yesus itu sudah banyak buat mukjizat, sudah bangkit dan naik ke sorga. Terus apa yang bangsa Israel ini sebenarnya harapkan gitu Kak dari Yesus ini supaya mereka tuh mengakui bahwa Mereka Yesus itu Mesias. mereka maunya Mesias itu adalah Mesias yang membawa pedang, yang bisa membuat Israel menjadi negara yang begitu hebat. Tapi kan Tuhan Yesus tidak yang membawa pedang. Dia adalah Raja Damai. Israel itu maunya Mesias yang seperti Daud. Makanya mereka selalu menangis tuh di kuburannya Daud. Menanti-nantikan orang seperti Daud. Itu yang mereka mau. Raja yang luar biasa hebat dalam politik dan lain keuangan. Itu yang mereka mau. Nah ketika Yesus datang dari orang miskin, ya dia tidak punya apa-apa, meskipun mujizatnya begitu hebat, dia telah mati di dalam kayu salib. Mereka tidak mau percaya karena pengharapan mesianik mereka bukan pengharapan mesianik yang seperti itu. Gitu. Oh iya, terima kasih banyak Ade Elia atas penjelasannya. Saya sangat luar Ya, biasa dari kesaksian Kakak. Terima kasih. ya Tuhan Yesus Tuhan berkati. berkati ya. Ya, ini Boni nggak sabaran ya. Orang bertanya, gitu. Dasar. Oh, kok nggak naik lagi deh? Silakan R. Halo? R? Halo, Kak. Ya, silakan, Digo. Oh, ya, ya. Izin Kak bertanya. Kebetulan saya dari Hindu, Kak. Heeh. Oh, Hindu. Hindunya kasta Iya. apa kamu? Pakai kitab apa Kasta kamu? bawah. Kamu pakai Kasta kitab, bawah sih, nama Kak. kastanya apa kamu? Made, Kak. Made. Hmm, Mm-mm. pakai kitab apa? Maksudnya? Kamu pakai kitab apa? Weda. Heeh. Oke, Ya. terus? Eh, Mau nanya sih, Kak, tentang gininya. Apa namanya itu? Bener nggak pada saat awal itu kan Kristen tuh sebelum setelah Kristen tuh ada Katolik, Kak. Kan Katolik pada awalnya. Nah, pada saat Katolik itu eh, katanya ada perpecahan gitu menjadi Protestan. Nah, Ya. Protestan dan Protestan itu kalau nggak salah saya dengar, kurang tahu ya, pernah dengar itu ada dari waktu itu pemimpin Katolik dulu ada Paulus keberapa itu katanya ada melakukan kesalahan gitu Kak. Yaitu tentang menjualkan surat dosa gitu kalau nggak salah. Itu bener nggak sih Kak? Cuma nanya sih. Indulgensia. Heeh. Iya, memang di abad ke-15, abad ke-16, tokoh Protestan yang bernama Martin Luther itu kan dia kan seorang Katolik ya. Dia melihat ada kesalahan di dalam praktik gereja pada masa itu. Maka karena dia melihat kesalahan di dalam gereja, maka dia mengajukan dalilnya 95 dalil itu. Nah, karena gereja mengucilkan dia dari dalil-dalil itu dan kemudian membuat dia tidak menerima protesnya Luther, maka kemudian Luther itu memisahkan diri dari gereja. Lalu perjuangan protesnya itu dilanjutkan oleh Calvin, Zwingli, dan lain sebagainya sampai sekarang.
Itulah yang disebut dengan gerakan reformasi, reform, Hmm. gitu. Kan berarti Dulu gereja itu adalah satu. Jadi dari zaman Tuhan Yesus gereja itu satu, ya. Disebut gereja yang Katolik. Katolik itu bukan Roma Katolik ya, yang Roma yang ada di Roma, tetapi gereja Katolik itu artinya universal, ya, seluruh gereja, ya. Itu dulu satu. Tapi kemudian tahun 1050 tahun 1051 ya, itu terjadi skisma. Tahun 1054 itu terjadi skisma besar antara kepatriarkan di timur, kekristenan di timur dengan kekristenan di barat. Kekristenan di barat itu berpusat di Roma, kekristenan di timur itu pusatnya di Konstantinopel. Ya, sebenarnya skisma ini berpuncak ketika adanya filioque. Skisma itu perpecahan begitu. Nah, jadi Barat ini percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Sedangkan Timur yang di Konstantinopel itu percaya bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa menurut pengakuan iman Nikea. Nah, karena Timur tidak mau mengikuti pemikiran Barat yaitu filioque tadi, maka memisahkan diri, ya. Barat dengan Timur itu memisahkan diri. Jadi 4 kepatriarkan di Timur itu memisahkan diri dari yang di Roma. Ya, kemudian di Roma ini menyebut diri mereka sebagai Katolik, Roma Katolik, maka yang di Timur itu menyebut dirinya sebagai gereja yang ortodoks. Makanya ada gereja ortodoks. Baru karena Timur ini sudah berpisah dengan Katolik, nah Katolik berkembang di Eropa, nah pada abad ke-15, 16, maka Luther melayangkan gugatannya kepada gereja Katolik karena ada praktik yang ditemukan yang tidak benar dalam gereja. Nah karena pada keadaan waktu itu bermacam-macam, ada penolakan dan lain sebagainya, maka Luther memisahkan diri dari gereja Katolik. Dan sampai sekarang dan buah dari pemberontakan protes itu melahirkan gerakan Lutheran, kemudian ada Calvin dan lain-lain sebagainya. Itulah orang Protestan. Jadi secara umum gereja Katolik Roma Katolik yang berpusat di Vatikan dengan gereja Ortodoks yang ada di Konstantinopel, di Antioquia dulu, dan yang ada di Mesir, dalam hal ini gereja Koptik, ya, dan juga gereja Protestan, itu adalah 3 arus utama kekristenan di semesta. Begitu. Oke. Jadi saya baru mengerti. Soalnya kakak saya kan seorang Kristiani. Kakak saya Kristiani menikah dengan orang Kristiani. Kebetulan aliran gerejanya itu Calvinis, Kak. Calvin ya. Ya, Calvin. Itu kalau misalkan saya tanya, itu kan setahu saya kan Alkitab itu sama dari Katolik sampai, cuman ada perbedaan sedikit aja. Mungkin bisa dijelasin nggak, Kak? Alkitabnya Katolik, Ortodok, atau enggak beberapa aliran Protestan gitu. Mungkin ada perbedaan dari sedikitnya. Ya ada perbedaan ya. Perbedaan itu karena begini. Karena Protestan, karena Luther waktu itu tidak sepakat dengan gereja Katolik, maka dia meniadakan semua vibes kekatolikan. Dalam hal ini juga kitab suci. Nah makanya Luther lebih mengikuti kitab suci, secara khusus perjanjian lama mengikuti pola yang dari Yahudi, yaitu yang dihasilkan dari Konsili Yamnia. Ya, jadi kitabnya orang Katolik dengan kitabnya orang Ortodoks itu sama, yaitu yang ada Deuterokanonikanya. Nah, sedangkan di Konsili Yamnia orang Yahudi itu meniadakan Deuterokanonika dengan alasan Deuterokanonika itu tidak ada bahasa Ibraninya. Maka Luther yang protes kepada gereja Katolik itu menggunakan yang dipakai Yahudi ini sebagai perjanjian lama. Jadi perjanjian lamanya orang Protestan itu sama dengan tanahnya orang Yahudi dan berbeda dengan perjanjian lamanya orang Katolik dan Ortodoks. Meskipun orang Katolik dan Ortodoks itu sama-sama punya Deuterokanonika, tapi cara pandang Ortodoks dan Katolik terhadap Deuterokanonika itu berbeda. Begitu.
ya. Oh, Makanya dogma orang Katolik dan Ortodoks itu juga berbeda dalam hal ini. Jadi itu bukan permasalahan yang esensial bagi kami orang Kristen, karena itu hanya tentang mengikuti kanon yang mana. Kalau orang Protestan mengikuti kanon Ibrani, sedangkan orang Katolik mengikuti kanon Vulgata. Orang Ortodoks mengikuti Septuaginta yang berbahasa Yunani. Begitu. oke oke. Ya, nah, sekarang saya sekalian nambah pengetahuan lah, sering-sering baca lah. Ya, Soalnya kan saya SMA-nya di Kristen juga, Kak. Heeh. oke. SMA saya Kristen di Harapan gitu, Protestan, dan itu gerejanya juga Protestan ya kalau nggak salah, juga gereja Protestan, yayasan. Jadi saya sambil belajar juga sih agama lain, Buddha saya pelajarin juga. Ya nambah toleransi aja sih Kak, itu di Dia bawah. harus belajar. Ah, Ya, ah. toleransi itu tidak penting sebenarnya. Oh iya. Kamu tidak penting menoleransi orang, kamu penting untuk menyetarakan. Oh Menyetarakan dalam menyetarakan. hal apa? Kamu semua kita itu nggak perlu toleransi, kita tuh perlu kesetaraan. Ya, Hmm. kesetaraan, tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah kamu harus mencari kebenaran. Kamu harus tanyakan pada dirimu, apa yang saya cari dalam hidup ini? Apa yang diinginkan oleh jiwa saya? Apa yang diinginkan tempat di dalam kediaman saya? Kamu harus mencari, memang kok semua orang tuh harus mencari kok. Tapi kamu harus mencari kebenaran kamu, apa sebenarnya kamu cari. Kalau kamu mencari hidup, Yesus Kristus adalah jawaban. Ya. Kalau kamu mencari yang lain-lain, silakan cari kepada yang lain. Kalau mau cari hidup, kalau mau cari kebenaran, kalau mau cari jalan, Yesus Kristus telah menyatakan, I am the truth, I am the way, I am the life. Nobody will go to the heaven, nobody will go to the Father without me. Gitu. Jadi ya, penginjilan kami itu memang mengajak semua orang untuk merenungkan tentang bahwa dia adalah orang berdosa, semua orang itu berdosa, tidak ada yang lebih, tidak ada yang pernah luput dari dosa. Tetapi hanya satu pribadi yang telah mengalahkan dosa, yaitu Yesus Kristus. Tak satupun catatan sejarah di semesta ini yang membuktikan Yesus telah berdosa. Galatia 4 ayat 4. Oke. Oke, itu sih Kak. Terima kasih Kak ya. Kasih ilmunya Ya, banyak banget. semangat selalu ya Ya, kamu ya. ya. Sukses semua ya. Ya, Tuhan berkati. Jadi kalau mau mencari hidup, Anda harus tahu kemana harus pergi. Tapi kalau mau mencari bidadari, jangan cari Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak menawarkan bidadari, apalagi bidadara. Aduh. Silakan, Julai. Shalom Kak Elia. Ya, silakan, salam. Kak, aku ingin nanya tentang sebentar. Ayat Ayat apa tuh? Mau tanya apa? kita kan suka dengar kalau orang tua suka bilang kalau firman itu bisa menjadi rema atau apa yang jadi kehidupan kita sehari-hari ya itu adalah gambaran firman yaitu suara Tuhan. Aku ingin tanya ke Kak Elia, kalau misalkan apa yang kita alami kayak seperti dengan kisah firman itu, apakah kita bisa kaitkan itu juga
dengan firman itu, Kak. Saya bicara tentang harta-harta karun yang terpendam, yang mana Tuhan di situ firmankan. Kalau misalkan itu terjadi di dunia yang kita alami sekarang, apakah kita bisa kaitkan dengan firman itu, Kak? Maksudnya firman Yang seperti yang ayat yang disampaikan di situ, Kak. di ayat berapa? Ayat 3. Yang kamu minta apa? Ayat berapa? Apa? Kitab apa yang kamu tanyakan? Apa nama kitabnya? Ayat 3, ayat 3-nya apa? Saya nggak tahu ayat 3 yang kamu maksud, ayat 3 dari apa? Halo? Nanti ya, kita lanjut ya. Sudah dapat ayat berapa? Yesaya 45 ayat 3, Kak. Oke, saya 45 ayat 3. Apa yang kamu tanya dari situ? Iya, maksud aku pengen nanya kalau misalkan seperti yang tertulis di firman itu, dan di kehidupan yang kita alami sekarang, kita alami ya seperti yang harta-harta karun segala macem, kadang kita kan nggak tahu itu benar dari Tuhan atau itu benar dari sesuatu yang leluhur atau apapun itu, dan menjadi pertanyaan yang kadang menakutkan atau apapun itu. Maksudnya kalau kita tahu hidup kita kan bergantung sama firman, apa yang harus kita lakukan, Kak, gitu? Apa yang harus kamu lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk Untuk tujuannya apa? tujuannya maksudnya apakah hal-hal itu memang datang dari Tuhan atau datang dari cobaan atau dari iblis kah? Iya, Kak. Hal-hal bagaimana cara kita tahu bahwa hal-hal itu dari Tuhan dan hal-hal itu bukan dari Tuhan? Nah, itulah. Hal-hal yang dari Tuhan itu akan menuntun kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang dari Tuhan itu akan memurnikan kamu. Hal-hal yang dari Tuhan akan membuat kamu dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang bukan dari Tuhan itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu dikenal. Bahkan dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa yang tinggal di dalamku, ia berbuah lebat. Artinya, bagaimana kita tahu itu datang dari Tuhan atau tidak? Lihat buahnya. Apakah buahnya itu menuntun kamu kepada Yesus? Membuat kamu cinta dengan Yesus? Atau malah semakin menjauhkan itu? Misalnya kamu buat bisnis. Kamu berbisnis, kamu kaya raya. Tapi kamu tidak mau pernah ketemu Tuhan. Kamu mulai sombong dengan uangmu. Tidak pernah mau sempatin waktu buat Tuhan. Tidak pernah mau membantu orang lain. Tidak pernah mau mengasihi orang lain. Maka itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena itu membuat kamu tidak menjadi dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang membuat kamu jauh daripadanya. Tapi kalau kamu kemudian sakit, kamu menderita, kamu kesakitan. Tapi di dalam kesakitan itu, di dalam kelemahan itu, kamu semakin mencari Tuhan. Kamu membuat keadaan kamu memikirkan segala sesuatu. Bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kamu semakin cinta sama Tuhan. Maka bisa jadi itu adalah pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan kamu. Untuk membuat kamu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang tapi Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kita kekayaan loh. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kenyamanan. Dia menjanjikan kita apa? Pemurnian agar kita murni seperti emas. Ya. Makanya dalam 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada hal yang menarik di dalam budaya orang Yahudi. Di dalam budaya orang Yahudi, ketika pengembala domba itu menggembalakan dombanya, kalau ada domba yang nakal, domba yang liar yang nakal itu akan dipatahkan kakinya oleh pengembalanya. Dan ketika kakinya dipatahkan, maka pengembala itu akan menggendong domba itu agar dia tidak liar. Nah, Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung, kadangkala mematahkan kaki kita agar kita tidak jauh dari Dia, agar kita tidak liar. Melalui apa? Kehilangan, penderitaan, kesakitan, dan lain sebagainya. Kadang Tuhan itu mengizinkan kita, menegur kita, menghajar kita, agar kita tidak jauh dari Dia, agar kita tidak kehilangan jiwa kita. Di dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tersembunyi. Jadi bagaimana kamu tahu itu dari Tuhan atau tidak? Kalau itu membuatmu sadar tentang Tuhan, kalau itu membuatmu semakin cinta kepada Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi kalau kemudian kamu jadi kaya raya, kamu memperoleh semuanya, tapi itu membuat kamu menjadi bermegah di dalam dirimu, kamu jadi melupakan Tuhan, kamu jadi sombong, kamu jadi arogan, kamu tidak mau lagi ke gereja, kamu tidak mau lagi ketemu Tuhan. Berarti itu adalah dari iblis yang ingin menipu kamu agar kamu di dalam kenyamanan dan tidak mau untuk ketemu Tuhan. Iblis tidak pernah menawarkan kesakitan. Iblis selalu menawarkan, maukah kamu kaya, maukah kamu enak, maukah kamu begini, maukah kamu begini. Sama seperti Kristus. Iblis telah mencobai Kristus ketika dia puasa 40 hari. Apa yang ditawarkan iblis? Tak satu pun penderitaan yang ditawarkan iblis. Iblis berkata, kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan semuanya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan kuberikan ini. Tapi Yesus tetap taat. Yesus tetap taat kepada Bapaknya. Dia menjalani penderitaannya. Iblis tidak pernah mengajak untuk menderita. Iblis mengajak untuk senang-senang. Dengan kesenangannya itu kita lupa tentang Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengajak kita untuk teruji. Agar semakin teruji. Agar sama seperti ucapan Ayub yang berkata, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, Kak. Kalau yang mengenai harta-harta karun dari leluhur bagaimana, Kak? Tak perlu harta-harta dipikirin. Cari Tuhan, kamu pasti punya harta. Amin. Tidak perlu fokus kepada harta. Jadi orang Kristen tuh jangan bicara harta. Tidak ada harta yang berarti kecuali Kristus. Orang Kristen jangan mikirin harta. Kamu cari harta, kamu mati. Tapi kalau kamu cari Kristus, kamu berkecukupan. Amin. Iya, itu pasti. Makanya syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Kerajaan Yahweh. Amin. Kerajaan Allah. Agar semuanya ditambahkan Kepadamu. Kamu cari dulu kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah? Lukas 16 ayat 16. Kristus sendiri yang menyatakannya. Cari dulu Yesus. Baru yang lain itu belakangan. Pak Stephen Tong mengajarkan saya, melayani bukan untuk cari duit. Kalau kamu cari Tuhan terus, kalau kamu melayani Tuhan terus, duit itu akan mengikuti kamu menurut kedaulatan Tuhan. Iya. Pak Stephen Tong ngajarin saya begitu. Jadi pelayan tuh bukan untuk duit. Ya, hidup itu kita butuh duit. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, jangan karena duit. Karena setan pun bisa kasih duit, ikuti aja setan. Tapi ada hal yang lebih berharga, yang tidak dimakan oleh ngengat karat dan juga rayap. Apa itu? Iman dan keselamatan. Jadi jangan fokus sama harta. Itu belakangan. Ya.
Tapi Enggak, kalau enggak. kamu punya duit, hmm? Aku enggak fokus ke situ, Kak. Cuman ya apa ya? Maksudnya bisa dibilang mungkin eh, jadi korban dari hal seperti itu. Makanya aku tuh pengen Ya, nggak apa-apa. tanya. Kalau kamu ditipu orang untuk kehilangan uang, kehilangan harta, ya Bukan, lebih baik kamu kehilangan itu daripada kehilangan Tuhan kan? iya. Yang penting kamu Sebenarnya tidak bukan. kehilangan Allah. Enggak, amin, amin. Ya, Enggak. kamu tidak penting kak saya kehilangan ini, saya kehilangan ini. Saya dari kecil kehilangan orang tua. Saya kehilangan banyak hal. Ketika saya berapologetika, saya kehilangan kesempatan saya meraih ini, meraih itu. Relasi saya hilang, kayak kehilangan materi, saya kehilangan kesempatan, saya kehilangan hal-hal relasi dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu tidak penting, itu tak Enggak, berguna. Kak. Apa ya? Yang Saya penting se- kita tidak kehilangan Tuhan. sebenarnya bukan masalah harta yang bagaimana, tapi masalah leluhur yang mana mungkin garis keturunan yang saya kena dampaknya. Biar bagaimanapun kan saya pasti mengikuti leluhur atau orang tua atau bla bla bla. Jadi kalau misalkan orang tua yang alami itu, jadi saya yang kena imbasnya seperti itu. Jadi bicara tentang Untuk apa? Tentang harta-harta, apa? ya tentang harta-harta karun seperti itu. Harta leluhur, harta karun yang tiba-tiba dibawa dan dikatakan itu dari leluhur bla bla bla, dan akhirnya kan kita jadi tanda tanya gitu loh, Kak. Tapi kalau kita baca di firman, ada tertulis kan tadi, aku akan memberikan kau harta yang terpendam, harta karun, segala macam. Jadi kalau kita kaitkan dengan firman, itu ada. Jadi maksudnya Ya enggak. apa yang buat kita Hubungan yakin itu dari Tuhan atau dari leluhur atau dari cobaan dari iblis. Ya kalau itu kamu harus cari tahu itu didapatkan dari mana. Kalau dari kejahatan kamu harus buang itu. Iya, benar, Kak. Kamu sendiri harus cari tahu itu. Kalau itu didapatkan dengan cara yang pusaka-pusaka yang kamu dapatkan itu dengan kejahatan, kamu harus buang itu. Iya, karena ini bukan jimat, bukan apa ya, bukan jimat atau pedang atau bla bla, tapi ini ya sudahlah, Kak, aku cuman mau tanya itu aja. Kalau emang itu uh, kita bisa kaitkan dengan firman, ya semoga memang benar tujuan kita ke Tuhan. Kalau itu baik, pasti Tuhan akan tuntun ke jalan yang baik. Kalau itu memang cobaan dari iblis, pasti iblis akan tetap perdaya kita untuk jauh dari Tuhan. Itu aja yang aku pegang, imanku tetap ke Tuhan. Ya, ya. Jadi yang Ya, penting segala sesuatu itu kamu yang pikirkan karena kamu yang bertanggung jawab untuk semua. oke. Oke, terima kasih Kak Elia. Tuhan memberkati. Oke, ya kita lanjut ya. Silakan Sadewa. Oke, selamat sore Kak. Ya sore Shalom. silakan. Nah, Salam. saya ingin bertanya Kak, kan manusia pertama itu setahu saya si Adam dan istrinya si Hawa. Sementara anaknya ada Kain dan Habil. Setahu saya Kak, dan saya bingung di situ kan kelaminnya jenis kelaminnya kedua anaknya kan laki-laki Kak. Jadi kenapa bisa bertambah manusia semakin banyak sementara keturunan Adam dan Hawa itu keduanya laki-laki? Ada Terima kitabmu kasih di Kak. situ? Atau nggak punya Kebetulan Alkitab tidak kau? ada Kak. Hmm? Kebetulan lagi tidak ada Kak di sini. Kenapa dimakan rayap? Lagi di luar saya Kak. Baca Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti ada nggak anak perempuan Adam? Berarti
anaknya Adam dan Hawa berarti tidak hanya dua ya Kak? Banyak, ada anak laki-laki dan anak perempuan, cuma yang dicatatkan 2. Kenapa hanya 2 yang dicatatkan? Untuk menurunkan garis Mesias. Karena Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ketika Allah menjanjikan keturunan, maka Allah pun harus menjelaskan keturunan itu nanti dari mana. Maka ditulis tuh anaknya yang ini, dia milih Kain, milih Habel, karena Habel dibunuh Kain lalu digantikan oleh Set. Gitu. Kalau anaknya mau banyak, tapi yang ditulis hanya 2, itu untuk menurunkan garis Mesias. Begitu. Itu ya. Begitu ya Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, ya. Oke teman-teman, jadi ya mungkin sampai di situ dulu ya. Sebagai penutup saya mau lakukan satu lagu ya. Lagunya adalah Berilah Terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, berilah terang, berilah terang. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentang yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentang yang terlelap. Jangan lelah dalam karya kasih-Nya, berilah terang, berilah terang. Berbuah segera dan menangkan jiwa, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentang yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentang yang terlelap. Anak-anak muda, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, kita harus menyentak yang terlelap dengan kebenaran Injil. Injilah semua orang melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan apapun yang kamu lakukan. Jadilah saksi yang hidup. Jadilah surat Kristus yang terbuka untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kemuliaan Bapanya yang menghidupi. Tuhan memberkati. Saya tetap berterima kasih kepada kalian, netizen Elia Myron, orang yang begitu mengasihi Kristus. Kalian sangat orang-orang yang sungguh peduli kepada pelayanan. Tuhan yang membalaskan segala sesuatu yang baik yang kalian lakukan. Biar Tuhan yang memberkati kita, mengingat kita dalam kerajaannya, mengasihi kita hingga pada kesudahannya. Kita bertemu lagi nanti. God bless you. Bye. Salam.